Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawahar Ramadan dari kelas IHD. Akan membuat video untuk melengkapi tugas dari matkul PSI atau pengantar studi Islam. Materi yang pertama yaitu istilah dan teori. Ada beberapa istilah dalam yang memiliki tujuan sama dengan pendekatan. Dan dari semua istilah ini bisa diartikan sebagai cara memandang dan cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa. Maksud dari pendekatan ini masih diperdebatkan lagi, dan ada dua kelompok dan yang satu kelompok itu masih dibagi menjadi dua lagi. Kelompok pertama yaitu berarti dipandang atau dihampiri dan menghampiri atau memandang fenomena. Yang kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Ada juga dua istilah yang hampir atau dekat dengan pendekatan, yakni episteme dan wacana. Episteme adalah cara manusia mengungkapkan, yaitu cara manusia membantu memahami suatu fenomena. Sedangkan wacana adalah cara manusia membicarakan kenyataan. Dan pendekatan itu sendiri pun memiliki hubungan yang erat dengan kerangka teori. Teori adalah prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Fungsi teori itu pun yaitu untuk menyimpulkan generalisasi dan fakta hasil pengamatan. Fungsi yang kedua yaitu memberi kerangka orientasi atau analisis dan klasifikasinya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan datang. Dan fungsi yang keempat yaitu bisa mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah terjadi atau mau terjadi atau sedang terjadi. Kelima, melihat fenomena yang sedang diteliti dari perspektif atau sisi lain. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan fenomena, proses kejadiannya, dan semacamnya. Lanjut yaitu yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Contoh seperti halal haramnya suatu perkara atau boleh tidaknya suatu perkara tersebut. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Ada juga yang menggunakan pendekatan yuridis dan membedakan dengan normatif. Maksud pendekatan yuridis adalah pendekatan menggunakan ukuran perundang-undangan. Sisi lain dari pendekatan normatif adalah ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif. Ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif teologis. Pertama, pada hal yang mengetahui kebenarannya dan dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Dan yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk yang pertama itu dapat disebut dengan penalaran dengan masalah-masalah yang tidak berhubungan, dan empirik itu biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepentingannya karena kesulitan untuk melakukan pendekatan normatif tanpa menggunakan klasifikasi empiriknya, maka kita perlu sikap kritis untuk menanganinya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Dalam sosiologi, ada pranata sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami dan diatur oleh warga masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tatanan atau urutan secara bertingkat atau hierarki. Munculnya pelapisan sosial ini disebabkan adanya sesuatu yang berharga oleh masyarakat, yaitu seperti harta benda, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan, bahkan keturunan, keluarga, kehormatan, kesalehan, dan agama, dan semacamnya. Ada beberapa teori yang muncul atas lapisan-lapisan dalam masyarakat. Satu, setelah terjadinya dengan sendiri. Yang kedua itu sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.
seperti karena pembagian kerja tanggung jawab dan semacamnya. Sedangkan sifat sistem lapisan dalam masyarakat dari dua, yakni tertutup dan terbuka. Maksudnya itu tertutup tidak dapat memungkinkan untuk pindah ke sastra yang lainnya. Adapun faktor yang dapat dijadikan titik tolak mencapai kesamaan derajat adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sementara faktor yang membedakan adalah pertama kedudukan, yang kedua kekayaan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah kehormatan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi. Antropologi itu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Ada beberapa cabang antropologi. Yang pertama, antropologi linguistik. Yang kedua, antropologi budaya. Yang ketiga, antropologi arkeologi. Dan yang keempat, antropologi agama dan yang lain-lainnya. Ketiga yaitu pendekatan gender. Analisis gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan beberapa hal, diantaranya itu bentuk desa disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui kajian keagamaan maupun negara melalui proses yang panjang. Ada 5 teori yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan atau analisis gender. Yang pertama itu adalah teori marginalisasi. Yang kedua yaitu subordinasi. Yang ketiga pembentukan stereotip. Yang keempat kekerasan, dan yang kelima adalah beban kerja. Keempat, pendekatan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ada minimal 2 teori yang bisa digunakan, yaitu idealis dan reduksionis. Idealis adalah seorang peneliti itu berusaha memahami dan menafsirkan fakta-fakta sejarah dalam mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan yang satunya yaitu reduksionis approach adalah seorang peneliti berusaha untuk memahami dan memahami fakta sejarah yang dipenuhi dengan keraguan. Yang kelima yaitu pendekatan filologi. Filologi adalah pengetahuan secara sastra dalam arti luas yang mencakup latar bahasa dan kebudayaan titik pada 2 hal pokok dalam kegiatan fisiologi, yaitu penulisan atau penyusunan terhadap teks asli. Saya ulangi, filologi adalah pengetahuan sastra dalam arti luas yang mencakup latar bahasa dan kebudayaan. Titiknya ada pada 2 hal pokok, yaitu fisiologi dalam kegiatan fisiologi, yaitu penulisan atau penyusunan yang kembali terhadap teks asli, dan yang kedua pemahaman atau memahami teks aslinya masih ada sebagai konsekuensi. Dari kedua hal ini dapat terjadi kesalahan dan perubahan. Ketujuh adalah pendekatan hermeneutik sebagai metodologi, dan ini yang menjadi kajian dalam bahasa Inggris. Bahasan ini hermeneutika dapat bersifat subjektif atau objektif. Objektif hermeneutika subjektif yang dikembangkan Martin Heidegger dan Gadamer, dan disebut Verstehen, bahwa sebagai pembaca teks kata tidak mempunyai akses langsung kepada penulis disebabkan adanya perbedaan waktu, ruang, dan tradisi titik-titik objektivitas, yang menegaskan bahwa interpretasi berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarang. Yang kedelapan yaitu pendekatan wacana. Pendekatan wacana lebih disebut analisis wacana, digunakan untuk melacak dan menganalisis teori das.
Yang kesembilan yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah kerajaan yang menggunakan cara pandang atau cara menganalisis yang menyatu dan terpadu. Analisis ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, integratif antar seluruh nafas dengan yang terkait dalam masalah yang sudah dikupas atau yang dibahas. Keduanya itu adalah integratif antaranya dengan ilmu lain yang terkait. Yang ke-10 yaitu pendekatan interdisipliner, yaitu kajian dalam melakukan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Sekian dari saya, atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.